Film ini menceritakan kisah hubungan yang tak biasa antara guru dan murid. Apa yang terjadi pada mereka benar-benar di luar batas. Bahkan sang guru harus kehilangan keluarganya hanya demi orang yang cuma menginginkan enak-enaknya saja. Ya, film dengan judul Tiger Blood in the Mouth yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Sang guru itu bernama Ramon, seorang petinju profesional dengan julukan El Tiger. Karirnya sangat bagus, namun karena usianya udah tidak muda lagi, Ramon hampir kehabisan tenaga. Meski begitu, dia masih bisa memenangkan pertandingan. Ramon memiliki keluarga yang utuh, punya istri bernama Karina dan kedua anak-anak yang sayang padanya. Hubungan Ramon dan Karina sungguh baik, bahkan mereka tidak pernah lepas dari yang namanya permantapan. Suatu hari, Ramon kembali ke tempat di mana ia berlatih bersama dengan yang lain, namun kini diisi banyak oleh generasi muda pengganti dirinya. Saat dia berlatih, dia melihat ada junior wanita yang membuat Ramon teralihkan fokusnya. Wanita itu bernama Deborah. Tidak hanya itu, Ramon juga mengikutinya dari belakang saking keponya. Hingga di persimpangan jalan, Ramon kena bogem olehnya karena Deborah mengira Ramon adalah orang jahat yang akan mengganggu dirinya. Tapi ternyata dia adalah seniornya. Disinilah perkenalan mereka pertama kali. Hari berikutnya mereka makin dekat karena ketika Ramon lagi membasuh dirinya habis latihan, Deborah masuk dan begituan. Tidak hanya di tempat latihan, hal itu berlangsung sampai di rumah Deborah. Ramon pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selain itu, Ramon juga punya tempat latihan sendiri. Tempatnya tidak bagus dan terlihat kumuh, karena memang hanya untuk tempat latihan saja. Merasa jenuh karena tidak ada pertandingan yang ia jalani, akhirnya ia mendatangi salah satu promotor terkenal. Ramon meminta dirinya dinaikkan lagi namanya. Sudah cukup lama dia menganggur, dan dia merasa masih bisa bertanding. Setelah itu Ramon tidak kembali ke rumah, tapi malah melipir ke tempatnya Deborah. Karena tidak ada Deborah, di sana akhirnya dia tidur duluan. Begitu Deborah datang, langsung permantapan. Kegiatan terlarang Ramon ini ternyata diketahui oleh salah satu senior yang ada di sana. Hal itu cukup disayangkan karena Ramon mengkhianati Karina. Ya, tentu saja Karina akhirnya tahu. Ramon berusaha mengelak, namun Karina ternyata punya banyak mata-mata. Alhasil, terjadi konflik kecil di antara mereka. Tapi mereka masih bisa berbaikan. Pertandingan persahabatan diadakan untuk melemaskan otot-otot Ramon karena dia akan menjalani pertandingan yang cukup besar. Dia menang seperti biasa. Suatu hari di depan rumahnya Ramon ada Deborah. Karena itu mereka buru-buru pergi dari sana karena Deborah udah kebelet nganu. Parah sih mereka ini. Pokoknya kegiatan mereka tuh berlatih lalu gituan lagi. Terjadi berulang-ulang. Malam itu mereka sempat marahan gara-gara Ramon melirik cewek lain. Tapi mereka berbaikan lagi dan kali ini mereka pergi ke tempat latihan Ramon. Pagi harinya Ramon kedatangan sang promotor itu yang bernama Peralta. Dari sana dia cukup terkejut melihat adanya Deborah. Ternyata kalau dilihat-lihat dari dekat, kejut juga si Deborah ini. Ramon diketahui udah 2 hari gak pulang ke rumah. Bahkan janjinya untuk pergi ke pantai bersama anak-anak pun ia lupakan. Dia berusaha meminta maaf pada anaknya, namun ternyata anaknya tahu kalau ternyata ayahnya tuh udah tidak setia pada mereka. Lalu muncul Karina mengatakan kalau dia akan bercerai dengannya. Karina udah memberikan kesempatan kedua pada Ramon, tapi dia masih aja main di belakang. Untuk sementara, Ramon harus melupakan kejadian itu karena dia akan bertanding. Sebelum dia maju, Deborah akan mengisi pertandingan pertama lebih dulu, dan akhirnya dia menang. Kini giliran Ramon. Ramon memang sudah kalah usia, namun dia mencoba bertahan. Tapi yang membuat dirinya menjadi down adalah ketika dia melihat Deborah ngobrol sama Peralta dan orang lain. Di situ Ramon kalah dan banyak yang kecewa, termasuk Deborah. Biasanya Deborah akan mendatangi Ramon, namun kali ini tidak. Ramon mungkin tahu di mana ia berada. Ya, benar saja. Deborah lagi berada di kafe milik Peralta bersama orang lain. Alhasil terjadi keributan lalu Ramon menarik paksa Deborah keluar dari sana. Malam itu menjadi akhir dari hubungan mereka. Katanya Deborah akan selalu menemaninya, tapi nyatanya
Dia hanya butuh rudalnya saja. Ramon kehilangan Deborah dan ditinggal oleh keluarganya. Jadi, pesan apa yang bisa kalian dapat dari film ini? Itulah tadi alur cerita film Tiger Blood in the Mouth. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.